Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, untuk materi malam ini adalah kita belajar sama-sama mengenai bagaimana cara menghitung masa atau waktu pemakaian dari SCBA itu sendiri. Ya, jadi buat teman-teman yang ada di Zoom kali ini, ya, ini ada sebagian yang sudah belajar online sama-sama untuk persiapan nanti, misalnya ketika teman-teman mau mengambil sertifikasi khususnya untuk K3 Migas, ya, yang BNSP. Oke, baik, kita mulai. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kita mampu menghitung masa pakai SCBA. Yang kedua, kita mampu menjelaskan apa itu pengertian full duration, working duration, dan juga safety margin. Ya, jadi tujuan pembelajaran kali ini ya kita supaya tahu bagaimana cara menghitung pemakaian waktu SCBA itu sendiri, dan juga pengertian dari full duration, working duration, dan safety margin, ya. Untuk recording dari webinar ini atau belajar kali malam ini, ya, ini nanti akan saya upload di channel YouTube saya. Di sana juga ada banyak materi-materi tentang K3 Migas, ya. Jadi buat teman-teman nanti yang akan ambil sertifikasi, ya, di sana ada banyak materinya, insya Allah berguna. Oke, berikutnya ini adalah gambaran secara umum alat pelindung dan alat bantu pernapasan atau breathing apparatus itu sendiri. Ya. Breathing apparatus itu dibedakan menjadi dua, yaitu air purifying respirator dan air supplying respirator. Ini apa namanya, kurang huruf L, ya, kurang huruf L. Air supplying respirator. Nah, air purifying ini artinya alat bantu pernapasan tersebut hanya memurnikan udara di sekitar, ya. Artinya bisa dipakai, ya, artinya bisa dipakai ketika atmosfer udara tersebut oksigennya dalam kondisi normal atau nilainya adalah 20,9% atau 21%. Ya. Kalau oksigennya kurang dari 16%, maka air purifying respirator ini tidak bisa digunakan. Ya. Contohnya apa? Contohnya masker N95 itu sendiri, ya. Kalau yang kedua, air supplying respirator ini adalah alat bantu pernapasan yang membutuhkan pasokan udara. Ya. Dibedakan menjadi dua, yaitu SCBA atau self-contained breathing apparatus, dan yang kedua adalah airline breathing apparatus. Ya. Ini kurang huruf I, ya, airline breathing apparatus. Kalau airline breathing apparatus ini artinya alat bantu pernapasan tersebut mendapatkan pasokan udara dari sambungan hose yang berasal dari tabung gasket atau kompresor udara pernapasan. Yang kedua, yang self-contained breathing apparatus atau SCBA ini dibedakan menjadi dua, berdasarkan cara kerja dan berdasarkan suplai udaranya. Ya. Kalau berdasarkan cara kerjanya itu dibedakan menjadi dua, yaitu closed circuit dan open circuit. Closed circuit dan open circuit.
Kalau open circuit itu artinya udara yang dihembuskan dari pernapasan kita itu langsung keluar dari sistem atau keluar dari masker ya. Artinya open circuit ini lebih banyak lebih banyak menghabiskan udara yang ada di dalam tabung SCBA. Untuk closed circuit ini sebagian udara yang dihembuskan dari pernapasan kita itu sebagian dikeluarkan dan juga sebagian lagi dipakai oleh sistem yang ada dalam full face masker tersebut. Terus SCBA berdasarkan suplai udaranya ini ada dua jenis ya, yaitu continuous flow dan demand type. Kalau continuous flow atau tekanan positif itu artinya LDV itu akan selalu terbuka atau udara selalu ada di dalam masker ketika kita membuka master valve yang ada di dalam SCBA. Itu yang continuous flow. Tapi kalau yang tipe demand type atau tekanan negatif, LDV akan membuka kalau kita menghirup atau menarik napas. Ya. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan nanti dari pengujinya, ya apa perbedaan SCBA berdasarkan cara kerja dan suplai udaranya bisa dilihat dari diagram ini. Ya. Bisa dilihat dari diagram ini. Jadi ini gambaran secara umum alat pelindung pernapasan atau breathing apparatus ya. Baik, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, jika tidak ada kita lanjut. Oke. Berikutnya ini ada daftar pembahasan yang akan kita bahas ya malam ini. Yaitu yang pertama kita akan membahas apa itu full duration, apa itu working duration, ya, dan juga apa itu safety margin termasuk bagaimana rumus menghitung masa pakai SCBA. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, full duration itu adalah masa pakai SCBA dimulai dari tekanan penuh sampai tekanan habis. Full duration yaitu masa pakai SCBA dimulai dari tekanan penuh sampai tekanan habis. Tekanan penuh ini bisa 200 bar atau bisa 300 bar. Dilihat dari mana? Dilihat dari keterangan atau nameplate yang ada di tabung SCBA. Nah, ini gambaran secara umum ya. Gambaran secara umumnya full duration ini dimulai dari atas ini tekanan penuh sampai ke tekanan habisnya, sampai ke tekanan habis. Ya, ini adalah batas safety marginnya. Yang warna hijau ini adalah working duration-nya. Untuk safety margin itu biasanya sekitaran 50 bar. Tapi kita lihat juga tergantung dari keterangan yang ada di dalam nameplate dari tabung SCBA tersebut. Oke, berikutnya ini working duration. Working duration yaitu masa pakai SCBA dimulai dari tekanan penuh sampai batas safety margin atau sampai peluit awal itu berbunyi. Ya. Jadi masa pakai SCBA dimulai dari tekanan penuh sampai ke batas peluitnya. Ya. Batas peluit adalah di antara bagian warna hijau dan warna kuning ini ya. Ini working duration. Oke, berikutnya ini safety margin, yaitu masa pakai SCBA dimulai dari peluit berbunyi sampai tekanan habis. Safety margin hanya dipakai untuk evakuasi diri saja. Besarnya safety margin berapa? Safety margin besarnya adalah sekitaran 50 bar.
Jadi sudah ngerti ya pengertian full duration, working duration, dan safety margin. Jadi ketika kita sudah pakai SCBA ternyata tiba-tiba peluitnya berbunyi, maka itu sudah masuk safety margin. Kalau sudah seperti itu, maka kita diharuskan untuk evakuasi diri saja. Karena apa? Karena biasanya hanya berkisar sekitaran 5 menit saja atau sekitaran 50 bar. Oke. Berikutnya ini adalah rumus menghitung masa pakai SCBA ya. Rumus menghitung masa pakai SCBA. Full duration, working duration atau safety margin itu rumusnya adalah volume dikali pressure dibagi IS atau inhalation standard. Berapa nilainya? 40 liter per menit ya. 40 liter per menit. Full duration sama dengan working duration ditambah safety margin. Ini saya singkat-singkat dan di bawah ini adalah keterangannya semua ya. Dan di bawah ini adalah keterangannya semua. Volume ini adalah satuannya liter, pressure atau tekanan satuannya bar, IS itu adalah inhalation standard ya, pernapasan normal manusia sebesar 40 liter per menit. Full duration masa pakai SCBA dari tekanan penuh sampai tekanan habis atau no pressure. Working duration masa pakai SCBA dari tekanan penuh sampai batas safety margin. Sedangkan safety margin yaitu masa pakai SCBA hanya untuk evakuasi saja, yaitu sekitaran 50 bar. Yaitu sekitaran 50 bar. Ini rumus menghitung masa pakai SCBA ya. 1 bar itu adalah 14,5 PSI dan 1 bar itu adalah sama dengan 1,06 atm atau atmosfer ya. Safety margin ini adalah 1/6 kali full duration. Jadi bisa diringkas ya, working durationnya adalah 5/6 kali full duration. 1, 2, 3, dan 4 rumus ini silakan dipakai ya. Misalnya ditanya nanti sama pengujinya bagaimana cara menghitung masa pakai SCBA atau pemakaian waktu dari SCBA. Ini rumus utamanya silakan dihafalkan ya. Termasuk juga pengertiannya. Apa itu IS, apa itu full duration, FD, WD, ataupun SM. Buat yang baru bergabung nanti bisa cek di channel YouTube saya ya. Insya Allah akan saya upload nanti. Jadi siapa tahu berguna buat teman-teman yang akan ambil sertifikasi K3 Migas ya. Jadi untuk ambil sertifikasi memang harus ikut pelatihan ya sesuai standar dari SKKNI nomor 38 tahun 2019 ya. Jadi setiap peserta memang harus mendapatkan pelatihan sebelum mengikuti sertifikasi K3 Migas sesuai SKKNI nomor 38 tahun 2019. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh soal ya. Yang baru bergabung nanti bisa lihat di channel YouTube saya, nanti akan saya upload ya. Oke, berikutnya kita mulai contoh soal yang pertama. SCBA dengan volume 6 liter, tekanan maksimumnya adalah 200 bar. Berapakah full duration, working duration, dan safety marginnya? Kalau kita lihat di contoh soal ini,
ya. Kalau kita lihat di contoh soal ini, tekanan maksimumnya 200 bar, berarti ini yang diketahui adalah full duration. Full duration ya. Volumenya ada, diketahui, tekanannya ada, berarti kita cari full duration-nya dulu. Full duration-nya berarti 6 dikali 200 dibagi 40. Itu sama dengan 30 menit. Oke. Full duration-nya sudah ketemu, berarti kita cari working duration-nya ya. Working duration-nya berarti 5/6 kali full duration. Full duration-nya tadi sudah ketemu 30, 5/6 kali 30 sama dengan 25 menit. Full duration sudah ketemu, working duration sudah ketemu, berarti tinggal kita nyari safety margin-nya ya. Safety margin-nya sama dengan 30 dikurangi 25 sama dengan 5 menit ya. Ini contoh soal paling sederhana ya. Ini contoh soal yang paling sederhana. SCBA dengan volume 6 liter, tekanan maksimumnya 200 bar, apakah full duration, working duration, dan safety margin. Acuannya ada di slide sebelumnya ya. Yang ini ya, rumus hitung masa pakai CPA. Kapan kita menentukan full duration, working duration, ataupun safety marginnya? Ini tergantung dari kata-kata, tergantung dari kata pada soalnya. Ya, tergantung dari kata pada soalnya. Kalau di situ misalnya disebutkan tekanan maksimumnya 200 bar, berarti yang berlaku ini adalah full duration-nya. Ya, yang berlaku ini adalah full duration-nya. Tapi kalau misalnya ada kata-katanya tekanan yang bisa digunakan hanya sampai 50 bar saja, berarti itu adalah safety margin. Ya. Makanya kita lihat dari konteks konteks kata dari soal tersebut. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Bukan? Enggak. Bisa aja. Oke, silakan di-mute ya yang baru bergabung. Contoh soal yang kedua, SCBA dengan volume 6 liter, tekanannya hanya 50 bar saja. Berapakah full duration, working duration, dan safety marginnya? Kalau kita lihat dari contoh soal ini, ya tekanannya hanya 50 bar saja. Berarti ini yang diketahui adalah safety margin. Jadi safety marginnya adalah 6 kali 50 dibagi 40. Berapa totalnya? Sama dengan 7,5 menit. Jadi safety margin sudah diketahui, berarti tinggal kita cari full duration sama working duration-nya. Caranya adalah safety margin sama dengan 1/6 dikali FD. Safety margin angka 7,5 ini dimasukkan ke sini, kemudian kita dapatkan full duration-nya adalah 45 menit ya. Full duration-nya adalah 45 menit. Full duration sudah ketemu, safety margin sudah ketemu, maka working duration-nya bisa dicari ya. Working duration-nya full duration dikurangi safety margin 45 dikurangi 7,5 sama dengan 37,5 menit ya. Ini contoh soal yang kedua ya. Kalau kita lihat dari contoh soal yang kedua, tekanannya hanya 50 bar saja, berarti ini yang diketahui itu adalah safety margin. Oke, buat yang bergabung ya, nanti bisa lihat di channel YouTube saya, di sana nanti akan coba saya upload untuk sesi webinar ini ya, atau sesi training ini. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soal berikutnya ya. SCBA dengan 30 megapascal, volume 5 liter dipakai sampai dengan 50 bar saja.
berapakah working duration-nya ya, berapakah working duration-nya. Dari megapascal ini kita konversi ke bar dulu ya. 1 megapascal atau 1 MPa itu adalah sama dengan 10 bar. 1 MPa atau 1 megapascal itu adalah sama dengan 10 bar. 1 bar itu adalah 0,1 megapascal. Kita konversi dulu 30 MPa sama dengan 300 bar. Berarti tinggal kita cari working duration sama dengan full duration-nya ya dikurangi safety margin. 300 dikurangi 50 karena dipakai 50 bar. Oke, berarti dibagi 40 atau dibagi IS inhalation standard. Ketemunya adalah working duration-nya 31,25 menit. Kalau pengen nyari berapa full duration-nya, berapa safety margin-nya, bisa pakai yang rumus sebelumnya. Yang rumus sebelumnya ini. Oke, pakai yang rumus ini. Safety margin sama dengan 1/6 dikali full duration, dan ataupun pakai rumus yang ini, working duration sama dengan 5/6 dikali full duration. Buat yang baru bergabung, nanti bisa lihat di channel YouTube saya yang insya Allah nanti akan saya upload. Ya siapa tahu berguna buat teman-teman nanti yang akan mengikuti sertifikasi K3 Migas. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang berikutnya ya. SCBA 30 megapascal dengan volume 9 liter dipakai sampai dengan 50 bar. Berapakah WD atau working duration-nya? Kita asumsi 50 bar itu adalah sisa pemakaian atau sudah dipakai. 1 megapascal itu adalah 10 bar. Jadi kalau 30 MPa berarti itu sekitaran 300 bar, 30 kali 10. Kita cari working duration-nya sama dengan full duration dikurangi safety margin. Ini barnya berapa? Barnya berapa? 300 dikali liternya ada 9 dibagi 40 dikurangi 10 menit atau dikurangi batas safety margin-nya. Ketemunya adalah 57,5 menit. Ini working pressure-nya atau pemakaian secara normalnya. Jika working pressure kurang dari working duration-nya, fluid safety margin belum berbunyi, berarti adalah working duration yang belum terpakai itu sekitaran 1,25 menit. Ini adalah sekitaran toleransi waktu pemakaian SCBA kalau dilihat dari tipe orang pemakainya ya, karena kadangkala konsumsi udara tiap orang itu berbeda-beda, apalagi ketika orang tersebut dalam keadaan nervous, panik, ya, dalam keadaan evakuasi mungkin, atau dalam keadaan bekerja berat, atau dari ergonomi, atau dari berat tubuh orang tersebut, banyak faktornya. Ya. Oke, sudah selesai. Jadi buat teman-teman ini sebenarnya training online ya untuk teman-teman misalnya yang nanti akan ambil sertifikasi K3 Migas karena sesuai SKKNI nomor 38 tahun 2019 ya, itu dianjurkan dan diwajibkan dari BNSP untuk dilakukan pelatihan dulu ya, karena standarisasinya bunyinya seperti itu. Oke, buat yang baru bergabung nanti akan coba saya upload di channel YouTube saya. Siapa tahu berguna buat teman-teman yang akan nanti ambil sertifikasi khususnya K3 Migas. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan.
Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini yang materi slide-slide awal tadi. Kalau kita lihat grafiknya, diagramnya ini ya, yaitu alat pelindung pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu air purifying dan air supplying respirator. Air purifying ini artinya hanya memurnikan udara di sekitar, bisa dipakai ketika kondisi oksigen itu normal ya, atau 20,9% atau 21%. Kalau kadar oksigennya kurang dari 16%, maka untuk air purifying respirator ini tidak dianjurkan dipakai ya, karena akan terpapar atau bisa juga kekurangan oksigen, terpapar oleh gas-gas yang berbahaya ataupun beracun. Kalau supplying respirator berarti alat bantu pernapasan yang mendapatkan supplying, pasokan atau bantuan udara. Dibagi menjadi dua ya, SCBA dan juga airline breathing apparatus. SCBA sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan cara kerja ya, berdasarkan cara kerja dan berdasarkan suplai udaranya. Jadi nanti kalau misalnya ditanya sama pengujinya, sudah bisa membedakan ya pembagian SCBA berdasarkan cara kerja dan berdasarkan suplai udara. Kalau berdasarkan cara kerja ada dua, closed circuit dan juga open circuit. Suplai udara dibedakan menjadi dua, tekanan positif dan tekanan negatif. Tekanan positif ini artinya udara selalu tersedia atau udara selalu ada di dalam full face masker ya, tanpa kita harus menarik nafas. Ini yang continuous flow atau tekanan positif. Kalau demand type atau tekanan negatif itu artinya udara akan ada atau LDV di dalam full face masker itu akan terbuka kalau kita menarik nafas ya. Jadi untuk demand type dan continuous flow seperti ini ya. Kalau airline breathing apparatus ini artinya alat bantu pernapasan yang disambungkan dengan kompresor udara ya, kompresor udara pernapasan atau disambungkan dengan tabung cascade ya, yang isinya adalah O2. SCBA itu tipe udaranya ya, tipe udara SCBA, tipe udara SCBA itu adalah grade D ya, grade D. Ada 5 tipe udara SCBA atau alat pelindung pernapasan A, B, C, D, dan E. A sampai D ini adalah above water atau di atas air. Untuk E ini adalah underwater. Untuk apa? Untuk scuba atau untuk diver atau penyelam. Jadi udara yang digunakan di dalam SCBA itu adalah termasuk grade D. Grade D. Grade E itu untuk underwater, untuk scuba. Oke, saya coba ulang ya karena ini slide-nya sebenarnya sedikit. Pembahasannya yaitu yang pertama full duration, working duration, dan safety margin, dan juga nanti dibahas rumus menghitung masa pakai SCBA. Jadi nanti misalnya ditanya sama pengujinya ya sudah bisa menjelaskan apa itu full duration, apa itu working duration, apa itu safety margin, termasuk juga bagaimana cara menghitung masa pakai atau bagaimana cara menghitung pemakaian waktu SCBA itu sendiri.
full duration itu adalah masa pakai SCBA dimulai dari tekanan penuh sampai tekanan habis. Tekanan penuhnya bisa sampai 200 atau 300 bar. Ini full pressure-nya ini bisa 300 bar atau 200 bar. Terus ini adalah batas safety margin, ini adalah sekitaran 50 bar. Di sini ya. Untuk empty pressure-nya ini adalah 0 bar. Oke. Berikutnya working duration-nya ini adalah masa pakai SCBA dimulai dari tekanan penuh sampai ke batas safety margin. Jadi working duration-nya mulai dari full pressure tekanan penuh ini hanya sampai di batas ini. Ini adalah working duration. Kemudian yang ketiga itu adalah safety margin, masa pakai SCBA mulai peluit berbunyi sampai tekanan habis. Jadi mulai dari sekitaran 50 bar. 50 bar. Sampai tekanannya habis, ini adalah batas safety margin. Jadi kalau sudah pakai SCBA kemudian peluit berbunyi, maka SCBA tersebut hanya boleh dipakai untuk evakuasi diri saja. Oke, ini rumus utama untuk menghitung masa pakai SCBA. Ya. Full duration, working duration atau safety margin ini nanti dilihat dari konteks kata dari soalnya. Apakah termasuk full duration atau working duration atau safety margin itu tergantung dari konteks kata di dalam soal yang akan ditanyakan. Rumus utamanya ini ya, full duration, working duration atau safety margin itu adalah volume dikali pressure dibagi IS. Safety margin itu adalah 1/6 kali full duration. Working duration itu adalah 5/6 kali full duration, dan full duration itu adalah working duration ditambah safety margin. Ini di bawahnya adalah keterangannya semua. Volume satuannya liter, pressure atau tekanan satuannya yang digunakan adalah bar. Kalau misalnya di SCBA tersebut satuannya digunakannya PSI, maka dikonversi dulu ke bar supaya lebih mudah menghitungnya. Jadi 1 bar itu adalah 14,5 PSI dan 1 bar itu adalah 1,06 atmosfer. Ini IS, inhalation standard, yaitu pernapasan normal manusia sebesar 40 liter per menit. Ini juga keterangan-keterangan yang sudah saya jelaskan tadi ya, apa itu FD, full duration, apa itu WD, working duration, dan apa itu safety margin. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, SCBA dengan volume 6 liter, tekanan maksimumnya 200 bar. Kalau kita lihat dari kata-katanya, tekanan maksimumnya 200 bar. Berarti ini yang diketahui adalah full duration. Volumenya ini 6 liter, pressure tekanannya ini 200 bar. Berarti 6 dikali 200 dibagi IS, yaitu 40. Ini yang diketahui atau yang ditanyakan full duration-nya. Jadi full duration itu adalah 30 menit. Full duration-nya sudah ketemu, berarti tinggal kita nyari working duration-nya, yaitu 5/6 kali 30 sama dengan 25 menit. Full duration sudah ketemu, working duration sudah ketemu, tinggal kita nyari safety margin-nya. Full 30 kurang 25 sama dengan 5 menit.
Oke. Ada mau ditanyakan, silakan. Ini di chat ada pertanyaan ini ya, kenapa SCBA dipakai terbalik, Pak? Ada yang bisa menjawab? Pertanyaannya unik ya, tapi apa namanya, untuk orang awam mungkin akan sering bertanya ini, kenapa SCBA-nya dipakai terbalik, Pak? Ada yang tahu? Jawabannya adalah, jadi setiap udara itu bisa dipastikan selalu mengandung uap air, ya, selalu mengandung uap air. SCBA ketika dipakai atau posisi master valve berada di bawah, ketika dia dibuka pertama, maka uap air yang akan keluar lebih dulu. Nah, uap air ini akan membahayakan pada sistem pernapasan kita. Kenapa? Karena uap air ini akan lebih mudah menempel pada saluran alveolus kita atau saluran di paru-paru kita. Itulah kenapa posisi master valve dari SCBA itu berada di bawah. Oke, silakan di-mute buat yang baru bergabung. Ya, selain itu juga memudahkan untuk membuka master valve, bisa juga. Ya. Kadangkala meskipun kita sudah melakukan air quality test ya pada tabung SCBA atau pada keluaran kompresor udara pernapasan, ketika SCBA itu dibiarkan dalam waktu yang lama, misalnya SCBA itu sudah diisi tekanan angin ya, sudah full pressure, dibiarkan terlalu lama, kemudian misalnya ditaruh di tempat yang panas ya, terus kita coba lakukan air quality test, maka di situ akan terdapat banyak komposisi volume uap air yang ada keluar dari udara saat pertama kali master valve itu dibuka ya. Jadi air quality test itu wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali pada tabung SCBA maupun pada kompresor udara pernapasan, atau juga dites pada tabung gasket ya. Oke, buat yang baru bergabung nanti bisa dilihat di channel YouTube saya. Nanti insya Allah akan coba saya upload untuk sesi materi malam ini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya, memang tidak di-share kemana-mana ya, makanya pesertanya lumayan sedikit ya. Oke, baik. Mungkin buat teman-teman nanti yang akan ambil sertifikasi khususnya K3 Migas, kalau mau belajar bareng-bareng di tempat saya, monggo silakan. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa ya. Oke, karena niatnya pada dasarnya hanya berbagi ilmu saja. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi malam ini. Bagaimana cara menghitung masa pakai SCBA. Selamat malam, ya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.